Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Tayyib, masaul khair, ikhwatal iman, sahabat dan sahabat genggam Quran, ya, ikhwatal iman di Mahad dan uhmatil kiram di sahabat genggam Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas tema mustahabbatus siyam wa makruhatih, ya, hal-hal yang dianjurkan ketika kita berpuasa dan apa saja yang dimakruhkan. Ya, baik, untuk lebih jelasnya kita akan men-share materinya. Masih sama, kita akan bermutalaah, ya, mudzakarah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Semoga banyak kebaikan yang bisa kita ambil fawaid, ya, manfaat-manfaat dari kitab ini, karena kitab ini sangat mudah untuk kita pelajari, ya, dan kita bisa menggali ilmu lebih dalam, ya, dengan belajar lewat kitab secara langsung. Tayyib. Tayyib. Baik, al-babu salis, ya, mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, ya, jadi hal-hal yang disunahkan, dianjurkan dalam puasa dan hal-hal yang dimakruhkan, apa saja yang dimakruhkan di dalamnya. Wa fi mas'alatani, itu di dalamnya kita akan membahas dua masalah. Mas'alatul ula, yaitu mustahabbatus siyam, hal-hal yang dianjurkan ketika kita berpuasa. Yustahabu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihil umur taliyah. Bagi orang yang berpuasa, yang dianjurkan untuk menyenangi atau dianjurkan untuk suka, ya, memperhatikan dalam perkara puasanya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, as-suhur. Ya. Jadi suhur ini adalah perbuatan orang itu makan di waktu sahur, ya. Jadi kalau sahur itu waktunya, ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, makanlah, ya, waktu sahur. Fa inna fis sahur, karena di dalam waktu sahur, ya, kalau kita makan di situ barokah, banyak sekali keberkahan. Ya, tentunya kita sudah tahu bersama manfaat dari sahur ini. Nah, di sini riwayat muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim. Banyak keberkahan tentunya, karena menguatkan seorang berpuasa dan sebagainya. Wa idza haqqaqa as-suhur bi kasrati ta'am wa qalili. Jadi makan sahur itu bisa diwujudkan dengan makan, ya, baik kadarnya, porsinya banyak atau sedikit, ya. Jadi makan, ya, yang cukup itu sudah bagus, atau sedikit sudah dibolehkan. Intinya makan di waktu sahur. Walau bijur'ati ma'in, ya, meskipun kita hanya mampu untuk minum sejur'ah itu seteguk air. Ini menandakan situasi yang minimal, ya, karena di padang pasir mungkin hal ini akan bisa kita dapati, ya, air yang sangat sedikit yang diminum oleh satu keluarga. Kadang-kadang seorang bapak itu ngalah dengan anak-anaknya, kan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin, ya, air mineral, ya, yang satu satu cup itu, ya, seperti itu. Waktu suhur min muntasafil laili ila tulu'il fajri, ya. Waktu makan sahur itu adalah dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar atau adzan subuh, ya.
Jadi kita boleh makan sahur ya sampai situ ya. Kemudian yang pertama tadi ya, syukur perbuatan kita makan di waktu sahur, dan yang kedua takhirus syukur, mengakhirkan apa? Waktu dimakan sahur. Sekali lagi kita bedakan antara sahur yang sering kita dengar, waktu sahur. Ya benar sekali, di Indonesia populer dengan istilah waktu sahur. Karena sahur itu nisbat kepada waktu ya, berkaitan dengan waktu. Tapi kalau perbuatan makannya ya kan, kita ini membahasakan dalam bahasa Arab suhur ya, suhur. Ya, takhirus suhur, yang mengakhirkan waktu suhur ini adalah perkara yang disunahkan dalam puasa. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala saharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat ya pernah makan di waktu sahur ya, suhur tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumakumna ila sholat, kemudian kami yang mendirikan sholat. Wa qultu kam kana qadra ma bainahuma, berapa ya jarak antara keduanya, maka Nabi mengatakan khamsina ayah, jaraknya adalah 50. Hadis ini juga muttafaqun alaih ya, tetapi wallafdzu lil muslim, lafaznya milik muslim. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang kedua takhir ya, mengakhirkan sahur sampai betul-betul kita mepet ya dengan adzan, tentunya ya dengan antisipasi. Ya, apalagi zaman sekarang kita di HP sudah ada sudah ada ini ya, penunjuk untuk batasnya berapa menit, itu memudahkan. Kalau zaman dulu bagaimana? Zaman dulu tuh, masya Allah ya, maka tidak ada jamnya, taunya lihat bintang juga tetap malam. Ya, maka taunya apa? Ya, orang dulu pasti sudah ada ilmu-ilmunya. Nah, ini paling mudah adalah jarak khamsina ayat. Ya. Digambarkan 50 ayat. 50 ayat yang apa? 50 ayat yang standar. Ya. Bukan ayat hutang yang dijadikan barometernya, karena ayat hutang satu muka. Ya. Nanti 50 ayatnya satu muka, itu berarti berapa? 25 lembar ya kan? Karena itu satu muka kan 50, kalau satu muka berarti 50 muka. Artinya 25 lembar, berarti 2 juz lebih 2 juz lebih setengah. Bukan itu, bukan 2 juz lebih setengah. Ini maksudnya bukan ayat yang panjang, tetapi ayat yang standar. Ya, ya seperti mungkin awal-awal Al-Baqarah kan masih pendek. Kemudian yang ketiga, takjilul fitr ya, mengawalkan kita berbuka. Yustahabbu lis-shaim, dianjurkan bagi orang yang berpuasa takjilul fitr ya, mensegerakan berbuka. Seperti ini saya sedang merekam waktu di tempat kami 17.31, tinggal setengah jam. Ya, kita mudzakarah kitab ini selesai nanti pas atau sebelum itu. Jadi mensegerakan berbuka ini perkara yang disunahkan agar agar betul-betul langsung mendapatkan hak nikmat untuk makan kembali ya, selepas kita sudah selesai durasi untuk berpuasa. Mata tahaqqaqa ghurubu asyamsi ya, jikalau matahari sudah tenggelam, kita langsung boleh mensegerakan berbuka. An Sahal bin Sa'ad ya, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas, manusia itu akan senantiasa bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr ya, selama mereka mengakhirkan mensegerakan, ajjala ya, ajjalu al-fitr al-fitra ya, baca ya, selama mereka mensegerakan untuk berbuka ya, karena dengan demikian manusia itu akan segera ya, mendapatkan dari ya, nikmat berbuka ini, tubuhnya bisa kembali agar kembali ya, kuat kembali untuk beraktivitas ibadah dan lain sebagainya. Meskipun di waktu puasa juga kita tetap beribadah ya. Ini saja mungkin ketika berbuka ini ada satu tambahan nikmat ya, yang ini bisa dirasakan.
dilakukan oleh kita yang dalam hariannya sudah sering berbuka ini. Yang keempat, al-iftar ala rutobat, berbuka dengan beberapa kurma basah atau kurma muda. Jadi kurma muda ini karena nilai kandungan gulanya tinggi dan dia lebih segar. Yes. Mungkin gambarannya kalau kita bayangkan ya seperti kurma-kurma Tunisia itu ya. Di situ lebih banyak empuk dan ada kandungan airnya daripada kurma yang kering-kering ya. Fa'in lam yajid ya, kalau memang kita nggak dapat ya, kondisi itu memang nggak bisa kita dapatkan secara ideal dari rutop, ya udah fatamarat, saya boleh mencari gantinya adalah tamer ya, kurma-kurma tua. Pantakuna witran, dan hendaknya jumlahnya ganjil ya, kalau enggak 3 ya 5, standar 3. Kalau 1 ya masa 1 ya. Kalau sekarang kan jumlahnya banyak ya, ya 3. Nah, kalau di Jakarta ini kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang di pinggir jalan bagikan gitu ya, 1 bungkus plastik ya. Dulu pas waktu saya ngajar ya, pas tinggal di sekitar Libya itu, pasar Minggu sering sekali saya dapat ya, di depan gedung PBB ya, Partai dan Bintang ya, sering dapat, dan ke arah berjalan ke arah UI ya. Nah itu mesti isinya tuh kalau nggak aqua, terus gorengan ya, sosis atau apa, kemudian kurma 3. Dan ini perkara yang dianjurkan, banyak kan ganjil. Fa'ilam yajid fa'ala jur'atin min. Maka kalau nggak ada ya sudah beberapa teguk dari air. Ya, kalau tadi sahur minimal bijur'atin. Ya, kalau ini beberapa dalam kondisi ya minum air. Ya, airnya tinggal air apa ya? Kalau di Indonesia es buah ya, ini sudah cukup, ada buahnya juga. Tapi kalau nggak ada ya minimal air putih ya. Di hadis Anas ya, di hadis Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas, kana Rasulullah yuftiru ala rutbatin qabla an yusalli. Jadi Rasulullah itu biasa berbuka dengan kurma muda sebelum sholat. Fa'ilam takun rutbat, ya, jika tidak ada kurma muda ya maka fa'ala tamarat ya, Rasulullah itu memakan apa? Tamar ya, kurma tua. Fa'ilam takun ya, atau kurma kering. Lam takun hasawatin min ma, maka Rasulullah itu minum. Hasa itu mana, di mana syariba ya, minum. Hasawatin min ma ya tadi ya, jur'atin min ma, nah, minum beberapa tekukan dari air. Insyaallah satu orang yang sangat qanaah ya, menggambarkan bagaimana berbuka ini yang simpelnya seperti ini, tidak berlebihan. Tidak kita dianjurkan atau dikasih petunjuk oleh Nabi harus kopi, apalagi ya kopi Starbucks atau es buah yang mewah, tidak ya, hanya beberapa tegukan air putih biasa sudah cukup ya sebagai pembuka atau sebagai pembatal dari film yajid syai'an nawal fitrah. Masya Allah, kalaupun kita suatu saat sedang perjalanan ya, belum ada yang diambil, khususnya orang-orang yang di kampung ya, ya dari hutan dan sebagainya, cari kayu sampai sore, atau di padang pasir ya, nggak dapat segala sesuatu yang bisa dimakan. Ilam yajid syai'an nawa al fitru bi qalbihi, hendaknya dia meniatkan untuk berbuka dalam hatinya. Masya Allah, wa yakfihi dalika, dan itu sudah apa? Sudah sangat mencukupi. Masya Allah. Jadi ada 4 ya untuk proses berbuka. Rotobat ya, karena di sini rotobat, makan kurma muda, makan kurma tua, kalau nggak ada minum air, kalau nggak ada sama sekali semuanya ya maka apa ya, meniatkan dalam hati untuk berbuka. Nah, ini tips untuk berbuka, dan hal yang dianjurkan memang kita cari ya, kalau memang ada kelebihan kelonggaran, cari dari kurma rotobat, kurma muda tadi. Doa indal fitr ya, kemudian apa, berbuka ketika berdoa ketika berbuka ya, wa asna usia, dan apa, dan
Ya, berdoa ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam salah satun la turaddu da'watuhum. Salah satun la turaddu da'watuhum. Jadi 3 orang yang doa-doa mereka tidak akan tertolak. Siapa saja mereka? As-shaimu hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah, hati-hati jangan mengganggu nih orang berpuasa. Karena doa mereka sampai berbuka itu apa? Tidak pernah tertolak oleh Allah. Ya. Jadi jangan usil sama orang. Wal imamul adil, dan imam yang adil. Imam yang ketika itu jadi orang adil, bijakannya dirasa baik. Hati-hati doanya itu apa? Mustajab ya, pada saat 5 tahun ya, atau 10 tahun 2 kali periode. Tidak yang 3 periode. Nadimu. Wal matlum, dan orang yang sedang didolimi atau tertolimi. Hadisnya poin adalah yang 5. Dengan termedi wasana wajib hakim hadisnya sahih insyaallah. Kemudian yang keenam al-iksar minas shadaqah, perbanyak sedekah ketika kita puasa. Tilawatul Quran, baca Quran, wa apa ini? Tuftirus shaim, dan memberikan apa? Berbuka untuk orang-orang berpuasa. Ini adalah amalan yang disunahkan pada saat puasa ya. Puasa iri amalil bir, dan semua amal-amal kebaikan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu adalah manusia paling apa? Paling dermawan ya, jawad untuk berbuat kebaikan. Karena ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril, dan dia tambah lagi dermawan ketika apa? Masuk di bulan Ramadan ya. Ketika bertemu Jibril, karena Jibril yalqahu fi lailatin min Ramadan, malaikat Jibril itu sering ketemu Rasulullah di malam Ramadan, mengajari Rasulullah Al-Qur'an, saling murojaah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqa Jibril ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Dan Jibril ya ketika bertemu Rasulullah ya juga mendapati Rasulullah orang yang paling baik, paling bersegara dalam kebaikan, paling banyak dalam kebaikan, sebagaimana angin yang dihembuskan. Angin yang dihembuskan itu kan sangat banyak ya. Kalau orang bersin saja itu kumannya bisa sangat banyak untuk tertular pada masa pandemi corona kemarin, apalagi ini angin. Angin itu kan bergerak nggak cuman dari atas ke bawah ya, tapi bergerak dengan sangat banyak di permukaan. Nah, Rasulullah itu lebih banyak daripada. Ini satu gambaran biasanya adalah sangat banyak. Nah, kita itu ketika Ramadan untuk ya mencoba berbuat baik dari semua pintu yang bisa kita kerjakan. Gak cuma sedekah, gak cuma baca Quran, cuma bantu orang tua, gak cuma bekerja ya untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Nah, semuanya kita coba untuk berbuat baik karena dilibatkan dengan pahalanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab kemarin ya di dalam kitab Lathul Ma'arif, syaraful zaman wa syaraful makan ya. Jadi keutamaan itu dilibatkan dengan pahala karena secara tempat di Mekah Madinah Allah akan libatkan dengan syaraful makan. Syaraful zaman karena waktunya Ramadan Allah libatkan dengan. Dan kalau boleh saya tambahkan ada satu lagi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, yaitu apa? Syarafu al-amil ya. Orang yang beramal itu juga mulia ya. Liqurbihi ilallah, karena kedekatannya sama Allah, bikasrati taqwa, karena banyaknya takwa. Itu juga amalan orang yang banyak takwa itu dilipat ganda. Tapi paling tidak syaraful zaman ya, kemuliaan waktu. Nah, itu ketika waktu Ramadan, bulan Ramadan ini banyak sekali dilipat gandakan amalan-amalan di siang dan malam. Yang ke-7 al-istihad fi sholatil lail. Nah, Rasulullah itu walaupun mungkin kita sudah ada tarawih, kemudian sudah ada ya berbuka, kadang ngambil porsi yang banyak ya, sehingga malamnya lemas. Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah itu malamnya al-istihad fi sholatil lail, sangat bersungguh-sungguh dalam ya salat malamnya, tidak hanya di luar Ramadan, di dalam Ramadan lebih-lebih lagi. Wabil akhos ya, wabil akhos fil asril awakhir min Ramadan, khususnya lagi adalah di 10 hari akhir dari bulan Ramadan.
Fana Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, berdasarkan hadis dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya, syadda mi'zarahu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke bulan 10 akhir, maka syadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan mi'zarnya, ya, tali ikatnya, sarungnya, ya, sabuknya, ya, maksudnya tambah bergiat, ya, menggiatkan ke waktu malamnya itu. Wa ahya lailahu, dan menghidup-hidupkan waktu malamnya, bukan malam itu hanya buat lelean, jaga malam dan sebagainya, ya. Tapi di 10 akhir itu lebih banyak menghidupkan. Wa aiqadha alahu, dan juga keluarga-keluarganya dibangunkan dari yang kecil sampai yang besar, dikondisikan untuk aktif, ya, di malam itu. Wali umami qali salasan, berdasarkan umuman hadis dari Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Esensinya, tujuannya adalah karena ingin mencari pengampunan dosa. Karena siapa yang qiyam di waktu Ramadan, iman dengan keimanannya kepada Allah, ya, ihtisab, dan mencari pahala keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud adalah idza ustunibatul kaba'ir, selain Ramadan ila Ramadan, maka firatun bainahunna idza ustunibatul kaba'ir. Allah akan mengampuni dosa dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ketika dia menjauhi dosa kecil yang dia. Kemudian al-i'timar berumroh, ya, di bulan Ramadan ini perkara yang disunahkan, ya. Iqali salam umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Jadi satu kali umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji, ya. Maka pahala haji itu kita seolah dapatkan dengan umroh yang dikerjakan di Ramadan. Tidak harus ngantri lama. Orang Islam ini Allah beri kesempatan, khususnya yang ajam tinggal di luar Arab, ngantri jemaah haji sangat lama. Ya udah, saya pengen dapat pahala haji. Gimana? Ya, kesempatan Ramadan itu kita gunakan untuk umroh, ya. Jadi kalaulah kita biasa pergi ke luar negeri, cobalah ditahan-tahan, ditabungkan untuk kemudian diakumulasikan, kumpulkan harta itu di akhir Syaban untuk kita daftarkan di biro umroh travel, ya. Kemudian kita umroh di bulan Ramadan karena senilai dengan pahala. Hadisnya bagaimana? Ini, ya. Hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nomor sekian. Hadisnya sahih sekali. Kemudian 9, kalau ini shaimun liman syatama. Ya. Katakanlah saya berpuasa bagi orang yang menyakitinya, ya, mengeceknya. Padahal kali salam, berdasarkan hal itu karena Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan jika kalian masuki hari-hari kalian berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, janganlah kalian berucap yang rofat, ya, yang buruk, yaskhab, ya, menumpat. Fa in sabbahu ahad, jika seseorang mencercamu, membulimu, ya, kalau zaman sekarang di sosmed, atau memusuhimu, memerangi, ya, bahkan sampai tahapan memerangi. Fal yakul inni mru'un shaimun, aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Nah, para ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini, kalimat inni shaimun itu adalah satu jawaban yang sifatnya bukan pasif, ya. Orang kalau diganggu diam saja itu malah diganggu. Tapi ucapkanlah, ya, sebagai jawaban dari dia mengganggu kita, saya ini adalah seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka barangkali orang tersebut kemudian ya, menyingkir, ya. Ini sebagai satu efek balik balasan dari dia mengganggu kita. Cukuplah kita ucapkan dengan kata yang baik, tidak ada niat mengecek, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Para ulama, ini adalah satu jawaban agar dia kemudian menghentikan gangguannya, ya, karena dia sedang beribadah. Dan kalaupun dia ngajak tanding, ya, masa orang puasa diajak tinju di ring. Nah, kalau menang pun tidaklah menjadikan orang itu bangga, ya kan, karena sedang. Nah, tapi juga berapa banyak sahabat yang mereka meskipun puasa, tenaganya dengan keimanan yang luar biasa dan dekat dengan Allah menangkan dalam perang Badar, ya, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ini untuk masalah yang pertama. Kita cek dulu. Kasih